Pembelajaran Adaptif untuk SLB dan Sekolah Inklusif. Baiklah, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kali ini webinar kita bersama dua keynote speaker kita yang luar biasa, yaitu kepada yang terhormat Dr. Wasimin SPD MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, dan kepada yang terhormat Ibu Nining Andriani SSTP selaku Kepala Bidang SMA dan PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian kita juga bersama narasumber kita yang luar biasa dengan segudang prestasinya, yaitu yang kami hormati Bapak Najmuddin MPD yang menjadi narasumber pertama kita dalam webinar ini, dan yang kami hormati Ibu Miftah Maziah SPD yang akan menjadi narasumber kedua kita pada sore hari ini. Kemudian tak lupa juga yang membersamai webinar kita dalam sore hari ini yang kami hormati Ibu Eli Leo Farah SPD MPD CHCHT selaku pengawas komunitas belajar wilayah 1 SLB Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Salsa Felicia selaku moderator akan memandu kegiatan webinar kita selama beberapa jam ke depan. Webinar pembelajaran adaptif untuk SLB dan sekolah inklusif diselenggarakan dari kolaborasi, yaitu kolaborasi antara Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, kemudian Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Komunitas Belajar Wilayah 1 SLB Provinsi Kalimantan Barat yang tergabung di dalamnya, yaitu yang pertama ada SLBB Dharma Asih Kota Pontianak, kemudian SLBC Dharma Asih Kota Pontianak, kemudian SLB Autis Kalimantan Barat, kemudian SLB Rasau Jaya, kemudian SLB Bina Anak Bangsa Pontianak, kemudian SLB Negeri Mempawah, dan SLB Ibu Bahagia Kuburaya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, halo, boleh disapa dulu mungkin ya? Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore. Baik, ini infonya peserta kita ada 100 lebih partisipan nih. Mungkin kita langsung aja kali ya, supaya tidak lama-lama lagi waktunya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah antusias mengikuti webinar ini. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah wawasan kita semua ya, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab dengan narasumber kita tentunya. Jadi kepada seluruh peserta partisipan webinar sore hari ini, jangan malu-malu untuk bertanya ataupun menyampaikan tanggapan, pertanyaan, serta sarannya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa men-silentkan atau menonaktifkan device-nya selama kegiatan berlangsung, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nantinya juga akan ada pengisian absensi ya, Bapak Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan webinar kita agar lebih cepat, marilah kita sejenak bersama memulai webinar kita pada sore hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita sejenak bermunajat dan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, partisipan yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama mendengarkan sambutan dari spesial speaker kita yang pertama, yang sangat luar biasa yang tentunya kita nantikan, yaitu ada Bapak Dr. Wasimin SPD MPD, selaku Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Pak.
Jelas Bisa. Bisa, ya? Mbak, Oke, bisa. Bisa jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu hebat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmatnya, maka pada sore hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam kegiatan webinar dengan tajuk webinar pembelajaran adaptif untuk kawan-kawan yang berada di SLB dan sekolah inklusif. Yang sama-sama kita hormati, beliau Ibu Nining Andriani, Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ada para narasumber, ada Pak Din dan Bu Miftah. Terima kasih. Kemudian ada Ketua Komunitas Belajar, Ibu Eli Leo yang juga seorang pengawas. Terima kasih. Serta wabil khusus Bapak Ibu semua dari berbagai lokasi, berbagai sekolah ya, serta kegiatan pada sore hari ini, baik kawan-kawan yang ada di Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada kawan-kawan semua, baik Ketua Komunitas Belajar Ibu Eli, kemudian kawan-kawan semua panitia ya, termasuk MC Bu Salsa, atas terselenggaranya webinar ini tentunya dengan niat yang sangat bagus. Jadi salah satu instrumen atau salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan saat ini itu adalah melalui optimalisasi komunitas belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena melalui komunitas belajar, baik komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah, komunitas belajar daring seperti ini, itu kawan-kawan bisa bertukar pendapat, berbagi praktek baik yang tentunya sangat bermanfaat bagi sesamanya. Karena menurut kita bahwa sebaik-baik orang atau manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Komunitas belajar ini tentunya didasari atas 3 ide besar kalau ingin efektif dan sukses. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Itulah kenapa maka pada saat ini, sore ini, yang menjadi subjek matter atau topik pembicaraan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, untuk kawan-kawan yang mengampu di sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif ini. Nah, tentunya ini sudah mampu menjawab fokus yang pertama. Dan yang kedua, komunitas belajar akan efektif manakala dan tanggung jawab bersama. Nah, ini juga bentuk dari tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir adalah fokusnya pada hasil belajar anak didik. Hasil tentu terkait dengan proses yang baik. Nah, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan narasumber, ada Pak Din dan Bu Mita tadi, yang akan berbagi praktek baik bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan
neurosains ya pada anak disfungsi minimal otak, dan praktek baik dalam menyusun strategi yang tepat sasaran melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik yang harapannya efektif. Selamat belajar dengan semangat Bapak Ibu. Insya Allah akan sukses kita bersama demi anak didik kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah menyampaikan kata sambutannya dengan sangat antusias pada kegiatan kita sore hari ini, yang tentunya menambah semangat ya Bapak ya, kepada rekan-rekan guru semuanya. Baiklah, kemudian, halo, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu, jelas. Oke, saya lanjutkan. Kemudian marilah kita Marilah kita mendengarkan bersama sambutan dari keynote speaker kita yang kedua yang tak kalah hebatnya, yaitu ada Ibu Nining Andriani SSTP selaku Kepala Bidang SMA dan PK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Baik, sebelumnya mungkin kepada Pak Wasimin, jika memang ada keperluan ataupun kepentingan, dengan segala kerendahan hati, kami persilakan untuk meninggalkan meeting, Bapak. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia membuka kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Izin Bapak. Kepada Ibu Nining Andriani, Baik. kami persilahkan. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran Ibu? Kedengaran ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Kepala BGP Kalbar, Pak Wasimin. Kemudian yang saya hormati para narasumber. Hari ini ada 2 narasumber ya. Dari SLB Autis Kalbar dan dari SLB Negeri Mempawah. Kemudian yang saya banggakan para Bapak Ibu sekalian, guru SLB dan sekolah inklusif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hatinya kita sore ini dapat berkumpul melalui webinar ini dalam rangka webinar pertama pembelajaran adaptif untuk SLB dan sekolah inklusif dalam keadaan sehat walafiat dan suasana yang membahagiakan. Agak sedikit apresiasi gimana ya Bu ya, ternyata ini bisa untuk seluruh Indonesia ya. Saya pikir tadi kita hanya untuk Kalbar, ternyata ini juga bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi ini adalah praktik baik yang sudah dimulai dengan baik, alhamdulillah. Dan sebelumnya saya juga memberikan apresiasi pada komunitas belajar SLB di Kalimantan Barat, khususnya SLB Negeri Mempawah, kemudian SLB Autis Kalbar, kemudian SLB Dharma Asih, SLBB, kemudian SLBC Dharma Asih, SLB Bina dan Anak Bangsa, dan SLB Negeri Rasau Jaya, kemudian SLB Ibu Bahagia Pontianak yang telah berkolaborasi melaksanakan webinar ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada BGP yang telah memfasilitasi webinar sore ini. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran adaptif, sebuah konsep yang semakin populer, menawarkan janji besar dalam dunia pendidikan. Namun bagaimana kita menerapkan konsep ini secara efektif, terutama di lingkungan sekolah luar biasa, SLB, dan sekolah inklusif. Pertanyaan inilah yang akan kita jawab bersama hari ini. Pembelajaran adaptif adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kecepatan setiap siswa. Ini bukan sekedar memberikan materi yang berbeda-beda, tetapi juga melibatkan penyesuaian strategi pengajaran, umpan balik, dan penilaian. Pembelajaran adaptif penting dikarenakan beberapa hal. Pertama, setiap siswa itu unik. Setiap siswa memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi. Ketika pembelajaran disesuaikan,
siswa akan merasa lebih tertantang dan termotivasi. Yang ketiga, akan lebih efisiensi. Guru lebih fokus pada kebutuhan individu siswanya. Kemudian yang keempat, hasil yang lebih baik. Pembelajaran adaptif telah terbukti meningkatkan prestasi siswa. Menerapkan pembelajaran adaptif di SLB dan sekolah inklusif tentunya memiliki tantangan unik seperti yang pertama diversitas kebutuhan siswa di SLB dan pendidik di sekolah inklusif tentunya memiliki beragam kebutuhan khusus. Kemudian sumber daya yang terbatas, terkadang sekolah menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga pengajar, teknologi, dan materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran adaptif. Namun, di balik tantangan, dapat peluang yang sangat besar. Pertama, teknologi. Perkembangan teknologi seperti AI dan Big Data dapat membantu personalisasi pembelajaran. Kemudian kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini, kerjasama antara guru, orang tua, dan ahli dapat mengatasi berbagai kendala. Ketiga, ada perlunya inovasi. Dengan kreativitas, kita dapat menciptakan solusi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Bapak, Ibu, guru yang baik bijak sekalian, ikut ada beberapa strategi pembelajaran adaptif yang dapat diterapkan. Yang pertama, kenali siswa, lakukan asesmen yang komprehensif untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap siswa. Kemudian kedua, lakukan observasi. Perhatikan gaya belajar, minat, dan preferensi siswa dalam berbagai situasi. Kemudian untuk selanjutnya, siapkan materi yang beragam dengan cara modul pembelajaran, yaitu kembangkan modul pembelajaran yang fleksibel, berbagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ketiga, gunakan teknologi. Contohnya misalnya LMS, manfaatkan learning management system untuk melacak kemajuan siswa. Kemudian aplikasi edukasi. Gunakan aplikasi yang dapat memberikan umpan balik instan. Keempat, berkolaborasi diantaranya dengan pertama orang tua, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Kedua, tenaga ahli, bekerja sama dengan terapis, psikolog, dan ahli-ahli lainnya. Kelima, evaluasi dan refleksi dengan cara. Pertama, evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas pembelajaran. Kemudian direfleksi. Refleksikan praktik pembelajaran dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran adaptif adalah kunci untuk membuka potensi setiap siswa, termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Dengan komitmen, kreativitas, dan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan. Harapan saya, Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, dapat memaksimalkan kegiatan ini untuk belajar dan menggerakkan sehingga transformasi pendidikan dapat terwujud. Karena saat di lapangan masih banyak guru-guru kita yang merasa kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum di SLB dan sekolah inklusif. Disinilah peran komunitas belajar mengadaptasi kurikulum, mengimplementasikan dan dapat mengimplementasikan guru-guru agar dapat belajar bersama sehingga implementasi kurikulum adaptif dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini tentu saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat akan mendukung dan bersinergi dalam berbagai program Merdeka Belajar Kemendikbudristek. Mungkin itu saja yang sedikit dapat saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nining atas sambutannya yang sangat antusias dan tentunya dapat menambah semangat kita pada webinar kita sore hari ini. Izin juga kepada Ibu Nining dengan tidak menghormati rasa hormat kami, apabila Ibu ada kepentingan ataupun keperluan, boleh meninggalkan meeting ini. Dan kami juga sangat
antusias jikalau Ibu tetap stay ya Bu ya sampai kegiatan kita berlangsung selama beberapa jam ke depan. Baik. Baiklah Mungkin rekan-rekan saya partisipan sambil sekalian. sambil sambil mengerjakan tugas yang lain, saya sambil mendengar. Mungkin selanjutnya mungkin nanti saya izin keluar sesaat kemudian ya. Tapi saat ini saya akan Ah, mendengarkan dulu. Mungkin materi pertamanya siapa nih, Pak iya Ibu, Udin ya? tidak apa-apa. Oke, terima Iya kasih Pak semua. Semangat. Denis. Baiklah. Siap Assalamualaikum. Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, kepada peserta webinar kita sore hari ini, kita langsung saja memasuki sesi yang paling dinantikan, yaitu mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber luar biasa kita pada sore hari ini. Dua narasumber kita yang sangat hebat, guru-guru hebat, yang telah memiliki segudang prestasi. Baik, sebelumnya saya ingatkan kepada rekan-rekan untuk dapat mengambil screenshot ataupun foto sebagai bukti untuk mengisi sertifikat nanti ya Bapak Ibu. Jadi webinar kita ini mendapatkan sertifikat. Jadi diharapkan untuk dapat men-screenshot ataupun foto sebagai bukti untuk pengisian sertifikat nanti. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Najmuddin MPD dengan materinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan neuroscience dengan anak disfungsi minimal otak atau DMO. Izin Bapak? Cek dulu. Halo. Siap. Oke. Sebelumnya saya akan Halo, menyampaikan suara saya sedikit kedengaran? biodata. Siap kedengaran Bapak? Aman. Baik, siap. Baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit biodata narasumber kita yang hebat ini. Nah, beliau bernama Najmuddin MPD dan beliau merupakan sekarang Kepala Sekolah Autis Kalbar dan KSP 1. Beliau juga seorang fasilitator gender keluarga Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan mantan komisioner KPAI Provinsi Kalimantan Barat. Sangat luar biasa dan sangat hebat ini narasumber kita yang pertama ini. Baiklah, langsung saja ya Pak Din. Saya akan men-screen. Siap Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di RU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Siap, Pak untuk Din. kita semuanya. Siap, Sore, siap. Pak. Silakan Mbak Sasa, materinya dituntut. Iya Pak. Mohon maaf kawan-kawan karena saya menggunakan tab, jadi Mbak Sasa yang memandu saya di sini. Sudah kelihatan Bapak? Share screen Sudah, saya? kita mulai saja. Hari ini kita sedikit membahas tentang otak ya Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman di room ini adalah guru-guru hebat ya, guru-guru yang kepingin belajarnya dan terus memacu pembelajarannya yang lebih baik lagi ya. Hari ini mungkin sedikit berbeda, kita belajar tentang neuroscience Bapak Ibu. Karena pendidikan zaman sekarang itu harus berbasis sains Bapak Ibu ya. Sehingga nanti pengajaran di sekolah luar biasa itu menjadi pembelajaran yang lebih hidup. Gitu. Nah, slide berikutnya Mbak Caca. Next. Next Mbak, lanjut. Siap Bapak. Sambil menunggu Mbak Caca, nanti kita teman-teman kita diskusi tentang apa sih DMO itu ya. Kemudian apa permasalahan anak DMO di sekolah. Karena anak DMO itu banyak sekali di sekolah-sekolah reguler dan sekolah inklusif.
Jadi dalam teorinya ada sekitar 20% anak DMO itu ada di sekolah reguler. Dan anak DMO ini nampak pada saat di sekolah, Bapak Ibu. Kalau di lingkungan, di rumah, anak ini anak biasa-biasa saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita juga membahas bagaimana sih pembelajaran anak DMO dengan pendekatan neuroscience. Selanjutnya kita akan bicara sedikit tentang PFC, Bapak Ibu. PFC itu kalau di dalam istilah psikologi, jadi frontal cortex yaitu yang ada di kepala kita. Kalau bahasa sederhananya barangkali ijat ya Bapak Ibu ya. Nah di situ adalah PFC kita. PFC itu adalah yang membedakan kita manusia dengan binatang Bapak Ibu. Binatang juga kan memiliki otak Bapak Ibu ya. Tapi binatang tidak memiliki otak namanya otak depan, yaitu otak PFC ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga nanti akan berdiskusi tentang bagaimana memori jangka pendek. Karena anak-anak demo ini kan bermasalah di memori. Yang terakhir barangkali nanti masalah utama di pembelajaran anak-anak DMO ya Bapak. Itu yang nanti ada 6 poin ini yang kita diskusikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Slide berikutnya Mbak Caca. Nah, ini sepertinya lewat saja, slide ketiga saja langsung. Oke, langsung ya ini definisinya Bapak Ibu. Mungkin agak digeser Mbak Caca, agak kelihatan apa ya, dah. Jadi kemarin kita ada sedikit bermasalah di konsep berdiferensi Bapak Ibu ya. Ternyata ada miskonsepsi kita tentang pembelajaran diferensi. Yang kita pelajari selama kurikulum Merdeka itu bahwa diferensiasi itu didefinisikan gaya belajar. Nah ini sebenarnya saya sudah resah sejak awal gitu ya. Karena berdiferensiasi itu bukan gaya belajar sebenarnya. Diferensiasi itu adalah pembelajaran dari semua sudut secara psikologi terhadap anak-anak, baik anak disabilitas maupun anak normal. Nah, tapi alhamdulillah oleh pemerintah pusat, oleh BSK, definisi ini sudah diperbaiki Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tolong dipelajari lagi tentang definisi berdiferensiasi. Kemudian ilmu neuroscience ini adalah ilmu lama sebenarnya Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang kan kita tidak mempelajarinya barangkali. Atau sebagian teman-teman sudah mempelajari. Neuroscience itu berbicara tentang anatomi otak manusia Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengoptimalisasi otak anak kita sehingga menjadi pembelajar-pembelajar yang baik dan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Nanti dengan otak ini anak-anak bisa memiliki satu profil pelajar Pancasila. Kira-kira begitu nanti. Kemudian yang ketiga, disfungsi minimal otak, atau kami di sekolah luar biasa sering menggunakan istilah ini dengan DMO. Kalau teman-teman sarjana pendidikan luar biasa dan sarjana pendidikan khusus dan psikologi biasa tidak asing dengan istilah ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin di sarjana umum selain sarjana khusus, mungkin ini apa ya DMO itu gitu ya. DMO itu Bapak Ibu yang ada di RUK adalah gangguan permasalahan di sebagian saraf otaknya ya, sehingga pembelajaran pada anak-anak DMO ini mengalami kesulitan. Kemudian manifestasinya biasanya Bapak Ibu, kasus-kasus anak DMO itu bermasalah di komunikasi dan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Jadi mereka bisa mendengarkan, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa membaca barangkali, tetapi bermasalah di hampir di semua mata pelajaran. Mereka bermasalah. Selanjutnya Mbak Caca. Next. Kemudian di psikologi sekarang sudah berkembang, agak berkembang lagi Bapak. Istilah DMO itu menjadi kesulitan belajar spesifik ya.
Nah, ini sebenarnya masalah anak yang ditangani oleh semua multidisiplin ilmu, baik oleh dokter. Kalau di Indonesia biasa mungkin kita lebih sulit mengingat pediatrik sebenarnya ya, yang fokus di masalah ini, Bapak. Kalau kira-kira di Indonesia mungkin dokter anak gitu ya, tapi kita kira nggak cocok juga kalau dokter anak ya, Bapak. Kemudian psikologinya biasa kita menyebutnya di teman-teman di psikologi klinis. Kemudian ortopedagogik, ya, barangkali teman-teman yang di luar sarjana khusus. Ortopedagogik itu adalah satu apa namanya sarjana yang telah menyelesaikan studinya di jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Nah, yang pendidikan khusus barangkali yang masih ada cuma di UNS ya. Selainnya sudah PLB, sarjana pendidikan luar biasa. Itu apa namanya? Itu profesi ortopedagogi, Bapak. Kemudian gangguan ini terjadi pada anak usia sekolah. Jadi anak-anak ini mengalami gangguan afasia. Afasia itu gangguan berbahasa. Ada juga kita menyebutnya anak-anak disleksia, disgrafia, dispraxia, diskalkulia. Tapi gambaran umum semua kasus ini namanya anak DMO, Bapak Ibu ya. Nah, apa sih DMO itu? DMO itu adalah kerusakan di beberapa konsep bahasanya. Mereka mengalami masalah ingatan, masalah perhatian. Ada juga beberapa masalah motorik ya. Dan hampir seluruh mata pelajaran anak-anak bermasalah. Dan hampir dari teori yang ada yang kita pelajari yang terbaru bahwa dulu 5% Bu, Bapak Ibu. Di sekolah umum itu ada 5% anak bermasalah dengan kesulitan belajar spesifik ini. Tapi sekarang naik menjadi 20%. Artinya ada populasi yang sangat besar dan ini menjadi tanggung jawab dan peran kita semua di sekolah inklusi. Semoga teman-teman yang ada di room ini nanti ada yang sekolah inklusi ya Bapak. Kalau di pendidikan luar biasa barangkali ini jarang juga masuk di anak-anak ini jarang masuk di SLB ya Bapak Ibu. Tapi kebanyakan memang di sekolah-sekolah reguler ya. Nah, next Mbak Caca. Nah, ini neuroscience apa hubungannya anak demo dengan neuroscience? Karena tadi kita membahas tentang otak Bapak Ibu. Ternyata di otak kita itu ada namanya otak reptil Bapak Ibu ya. Otak reptil itu adalah karena kita ini kan manusia yang sudah mendiami bumi ini sangat lama sekali. Jadi kita ada namanya otak reptil Bu. Jadi di batang otak itu ya. Jadi otak mamalia namanya. Jadi ternyata kita termasuk mamalia juga Bapak Ibu ya. Jadi batang otak ini adalah otak yang mengendalikan seluruh naluri kita. Bernapas, dan kadang-kadang anak-anak DMO ini mengalami hiperaktif karena bermasalah di batang otaknya atau otak reptilnya lebih dominan gitu Bapak. Kemudian otak tengah itu otak mamalia tua ya. Dan ini berhubungan dengan emosi, seksual, memori. Karena anak DMO itu anak-anak yang mudah lupa. Baru Bapak Ibu ajarin lupa. Baru diajarin misalnya bahasa Indonesia lupa. Baru diajarin matematika lupa. Karena memang masalah di otak tengahnya. Otak tengah itu berhubungan dengan bahasa. Kemudian otak bagian atas. Karena otak kita ada 5 bagian Bapak Ibu ya. Jadi otak bagian atas itu otak berpikir, berbicara, melihat, dan mendengar. Dan anak DMO adalah anak-anak yang mengalami kacauan informasi. Jadi ketika mereka di kelas reguler, itu mereka sangat kesulitan sekali untuk mengatur atensinya. Kalau bahasa sederhananya barangkali anak-anak yang susah sekali untuk fokus gitu ya Bapak Ibu. Sebagian kecil anak-anak dengan DMO ini mengalami gangguan postural Bapak Ibu. Jadi tulang belakangnya kelihatan tidak normal seperti kita ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada bungkuk atau mungkin agak miring ke samping kiri atau ke samping kanan. Biasanya kami menyebutnya dengan gangguan postural. Kemudian yang terakhir ada amigdala namanya. Amigdala ini yang berhubungan dengan gangguan interaksi sosial.
Jadi anak demo sebenarnya tidak ada masalah di interaksi sosial, tapi kebanyakan mengalami interaksi sosial itu sebenarnya anak autis dan anak ADHD. Tetapi ada beberapa anak yang dengan demo bermasalah di interaksi sosial, tapi tidak banyak. Ya. Next. Nah, ini tanda-tanda yang barangkali Bapak Ibu bisa dilihat nanti di muridnya barangkali di sekolah. Kira-kira ini yang nampak yang ada di anak-anak dengan gangguan DMO Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak sebenarnya memiliki inteligensi rata-rata, tapi tidak berkembang secara luas di otaknya ya, atau kalau bahasa sederhananya tidak berkembang secara normal Bapak Ibu. Kesulitan belajar yang disebabkan bukan karena gangguan penglihatan. Kalau tunanetra itu kan gangguan penglihatan. Tapi anak demo enggak, Bapak. Kemudian tidak tuli juga. Kemudian sebenarnya tidak tantrum juga kayak anak-anak autis gitu ya. Kemudian anak-anak ini sebenarnya anak-anak yang biasa saja sebenarnya. Penyebab utamanya adalah gangguan saraf pusat, Bapak Ibu. Nanti kalau ada anak demonya, tolong nanti disuruh periksa ke dokter sama psikolog klinis ya Bapak. Kemudian yang paling banyak bermasalah di anak demo adalah tentang konsep bahasa. Kemudian ingatan mereka mudah lupa, mudah atensinya mudah berubah. Kemudian beberapa gangguan itu gangguan motorik. Jadi tulisannya tuh jelek-jelek, lama nulisnya, kadang hilang beberapa bagian dari tulisannya. Misalnya kalau misal tulisnya pasar, mungkin R-nya hilang, P-nya juga hilang kadang-kadang gitu ya. Jadi mereka sangat kesulitan ketika Bapak Ibu guru memberikan pelajaran yang menyalin atau dikte itu paling kesulitan buat mereka ya. Kebanyakan mereka tulisannya buruk dan besar-besar. Jadi anak demo itu kesulitan dalam hal angka dan abjad. Makanya ada beberapa kesalahan diagnosis. Dan ini dikatakan atau biasa psikolog, teman-teman di psikologi itu mendiagnosanya tentang anak disleksia. Padahal bukan, Bapak Ibu. Nah, dikira setelah kita tes, setelah kita biasa treatment, ternyata memang anak ini DMO. Walaupun di DMO sendiri ada memang bagiannya dengan anak-anak disleksia. Nah, selanjutnya Mbak Caca. Nah, ini PSG Bapak Ibu. PSG itu kalau Bapak Ibu pegang semua keningnya, nah itulah yang membedakan kita dengan binatang Bapak Ibu ya. Jadi frontal cortex itu adalah otak yang sangat berguna sekali yang membedakan kita dengan dengan binatang, gitu ya. Namanya PSG Bapak Ibu. Gunanya PSG ini adalah untuk pengambilan keputusan, kontrol impuls, gitu ya. Jadi perencanaan dan pemecahan masalah. Jadi kalau ada teman-teman di grup di room ini yang bermasalah dengan PSG, nah nanti datang saja di praktek psikologi, nanti akan diberikan treatment. PSG juga berhubung tingkat tinggi Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu memberikan tugas kepada teman-teman yang kurang analisisnya, penalarannya bermasalah, komunikasinya bermasalah, bisa jadi mereka mengalami gangguan PSG Bapak Ibu ya. Jadi PSG ini berguna untuk mengendalikan emosi. Biasanya orang-orang yang suka marah-marah, suka emosional gitu ya. Biasa mereka bermasalah dengan PSG-nya. Terutama anak-anak autism dan anak-anak ADHD sangat bermasalah di PSG-nya Bapak Ibu. Makanya mereka kan lebih suka tantrum, lebih emosional, lebih lebih tidak fokus ya. Oke, lanjut Pak Caca. Nah itu, ini kira-kira gambar PSG Bapak Ibu yang di warna merah. Nah itu PSG, tidak banyak sebenarnya otak depan itu, tetapi sangat berpengaruh sekali kepada yang namanya manusia. Ya. Jadi binatang ya punya otak besar, punya otak kecil, punya batang otak, sama. Cuma binatang tidak punya otak depan, PSG. Nah itulah yang membedakan manusia dan binatang. Nah, makanya di ajaran saya sebagai Muslim, dan tertulis jelas di Al-Quran itu ya, bahwa kalau kita tidak memiliki otak depan itu Bu, kita sama dengan binatang.
Makanya Bapak Ibu hati-hati menggunakan otak depan ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita dipukulin otak depannya, bisa bermasalah itu ya. Karena kalau mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi di room ini tidak ada lagi yang namanya bully, yang namanya kekerasan fisik dan sebagainya. Lanjut, nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak Caca. Nah, paling banyak bermasalah di anak demo sebenarnya di poin yang kelima ini Bapak Ibu, yaitu anak-anak yang bermasalah dengan memori jangka pendek ya. Mudah-mudahan di room ini tidak ada yang masalah di memori jangka pendek Bapak Ibu ya. Biasanya memori jangka pendek itu hanya terjadi pada orang-orang dengan usia 50 tahun. Misalnya simpan kunci di mana, baru pegang kunci tapi kayaknya hilang tuh kunci gitu ya. Padahal dipegang itu kuncinya. Baru simpan sesuatu tapi lupa gitu ya. Tetapi pada kejadian pada anak-anak yang anak-anak mungkin di usia 6 tahun sampai 8 tahun sampai mungkin ya 17 tahun ya. Kalau bermasalah dengan memori jangka pendek, anak ini sangat kesulitan sekali untuk sekolah di sekolah reguler. Makanya kami berharap teman-teman yang melaksanakan sekolah inklusi, nah ini bagian teman-teman sebenarnya ini, kalau dia pindah ke SLB Bapak Ibu, ini anaknya pintar banget gitu ya. Juara terus kalau di SLB ini. Tapi kalau di umum juaranya dari bawah semua. Misalnya kalau 30 di umum mungkin yang 29, 30 kan juara yang dari bawah dia. Tapi kalau di SLB dia juara 1 terus Bapak Ibu. Karena memang IQ-nya secara klasifikasi IQ-nya anak ini sebenarnya normal, tidak masalah. Hanya masalah memang di memori jangka pendeknya. Baru diajarin lupa. Kadang-kadang mereka hafal 1 sampai 10 itu. Tapi ketika ditanya ini angka berapa, itu mereka nggak tahu. 1 nanti dibilang 5, 7 dibilang 10. Apalagi abjad yang banyak 28, 29 itu. Mereka akan kesulitan sekali. Jadi kalau mengajarkan mereka untuk mengeja saja, mungkin kita perlu setahun gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Tetapi kalau berhubungan dengan keterampilan, dengan gaya belajar visual, mereka tidak masalah ya. Itu mereka sangat mampu ya. Mungkin olahraga mereka lebih cocok gitu ya. Olahraga mereka sangat bagus ya. Tapi berhubungan dengan cara berpikir, belajar mata pelajaran, itu sangat kesulitan sekali. Maka tolong Bapak Ibu yang melaksanakan sekolah inklusi, jangan sampai anak ini dipindahkan di sekolah luar biasa Bapak Ibu ya. Karena dia akan juara terus di sekolah luar biasa. Karena IQ-nya di atas 70. Kalau kami di sekolah luar biasa dengan gangguan intelektual itu kan 75 ke bawah. Kalau di bahasa sederhananya ini mungkin masih masuk anak-anak yang slow learner. Tapi agak berat ya. Tidak slow learner yang agak ringan. Ini slow learner yang agak berat. Kalau masuk di sekolah luar biasa ini anak-anak lebih pintar. Nah kemudian memori jangka pendek itu Bapak Ibu menyimpan informasi 15 sampai 30 detik pertama. Biasanya kan guru menjelaskan 30 detik pertama itu kan banyak sekali informasi. Anak demo tidak menyimpan satu pun informasi itu Bapak Ibu ya. Hilang. Kalau bahasa zaman dulu itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Mereka tidak bisa menyimpan informasi itu. Kadang-kadang kan gurunya marah-marah saja. Bahkan kita, mohon maaf ya, sering keluar dalam bahasa kita itu anak bodoh. Padahal mereka tidak bodoh sebenarnya. Mereka hanya bermasalah di memori primernya saja, ya, memori jangka pendeknya saja. Nah, memori jangka pendek itu kalau Ibu belajar di, misalnya Bapak Ibu kuliah, itu kan Bapak Ibu harus menyimpan semua informasi. Baru nanti Ibu simpannya di memori jangka panjang. Nah, yang bermasalah lain di anak dengan DMO Bapak Ibu, impulsif ya. Bapak Ibu tahu impulsif itu mereka misalnya kalau di kelas mau keluar ya keluar aja, tanpa permisi, tanpa sopan santun gitu ya.
Itu namanya impulsif Bapak Ibu ya. Misalnya mereka mau ngambil barang orang, ya ambil aja dia. Misalnya mereka mohon maaf, mau kencing di luar, kadang kan Anda mau kencing di WC. Kencing ya di halaman. Nah, itu karena impulsifnya ya. Impulsif itu kehilangan etikanya barangkali ya. Kalau di bahasa kita, di bahasa-bahasa sederhananya, kehilangan etika ya. Mereka hampir tidak mengerti tentang sopan santun. Misalnya dilarang, mereka tidak paham bahasa itu. Apalagi gurunya menjelaskan dengan panjang-panjang gitu ya Bapak Ibu. Kalau mengajarkan anak demo, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana. Banyaklah yang berhubungan dengan pelajaran yang visual. Jangan dengan bahasa Bu ya. Audio mereka bermasalah, visual aja. Mengajarkan dengan bahasa-bahasa visual. Misalnya mereka akan ada perubahannya. Slide selanjutnya Mbak Ika. Nah, ini cara kerja memori Bapak Ibu. Jadi input sensorik, yaitu seluruh sensorik itu Bapak Ibu, sensorik itu adalah 5 panca indera, itu namanya sensorik Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu mendengar, melihat, merasa, meraba, dan sebagainya, itu namanya memori sensorik. Kemudian nanti pindah ke memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini kalau tidak dilatih, dia akan hilang. Nah, itulah sistem kerja otak Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu mungkin dulu rajin membaca dan hafal beberapa, tapi karena tidak diulang, dia akan hilang dan diganti dengan informasi-informasi baru. Masalah sensori ini bisa noise juga karena gangguan atensi ya. Mungkin anaknya pintar, tapi karena seperti anak ADHD itu beberapa kasus pintar ya, tapi karena gangguan atensi sehingga mereka kesulitan untuk mengingat memori jangka pendek. Kemudian memori itu nanti disimpan, bisa dipanggil lagi, menjadilah memori jangka panjang, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan di room ini tidak ada guru-guru yang demo ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan guru-guru cerdas semua. Nah, slide selanjutnya, baca. Izin minum dulu, Pak, Bapak. Nah, ini yang paling banyak masalah di sekolah reguler, Bapak Ibu. Satu, keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal, terutama di bahasa dan soal-soal matematika. Anak-anak demo sangat kesulitan sekali. Misalnya Bapak Ibu ada soal essay atau soal pilihan ganda misalnya. Anak demo akan memilih pilihannya misalnya A, B, C, D gitu ya. Ada pilihannya ada 4. Mereka akan memilih A semua Bapak Ibu. Dia tidak akan memilih B, tidak akan memilih C. Karena mereka tidak membaca sebenarnya. Dan tidak paham bahasa itu. Karena bahasa non-verbal atau bahasa tulisan itu lebih rumit daripada bahasa verbal Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu WA kepada seseorang tanpa ada penjelasan lebih lanjut itu bermasalah kita. Karena kita setiap kita kan berbeda bahasa kosakata kita tersimpan di memori jangka panjang kita, setiap orang berbeda ya. Kemudian yang kedua, anak DMO itu bisa membaca tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Mereka bisa baca lancar bacanya, tapi tidak mengerti apa yang dibaca ya. Yang ketiga, biasanya tulisannya besar-besar, tidak rapi, kesulitan pada bidang matematika, kesulitan dalam paling banyak itu kesulitan IPS dan PPKN. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa anak-anak ini bermasalah di hal-hal yang berhubungan dengan moral ya Bapak Ibu ya. PPKN itu kan masalah moral sebenarnya, masalah analisa ya. Kemudian yang selanjutnya mengerjakan soal-soal itu mereka kesulitan. Kadang-kadang mereka tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Mungkin temannya 5 menit, dia butuh mungkin 1 jam. Nah itulah anak demo Bapak Ibu ya. Sering membuat masalah di dalam kelas karena dia bosan. Tapi hampir semua anak demo beberapa kasus itu menyukai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ternyata menurut mereka lebih gampang daripada bahasa Indonesia. Kemudian mereka sangat adit pada games dan YouTube Bapak Ibu ya. Mereka lancar kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mau meneliti bagaimana cara membaca anak demo menggunakan gadget itu atau gawai itu mungkin lebih gampang ya. Karena kalau mengajarkan secara tradisional yang kita pelajari selama ini,
mereka hampir kesulitan untuk menerima pembelajaran seperti itu. Makanya kami kalau di sekolah saya, di sekolah autis itu Bapak Ibu, di setiap ruangan itu kami ada namanya TV digital. Nah, mereka akan belajar di sana. Membaca juga mereka karena visual ya Bapak Ibu. Kami putarkan mungkin YouTube tentang membaca gitu ya. Jadi sangat membantu. Mudah-mudahan contoh-contoh seperti ini bisa ditularkan kepada teman-teman di sekolah-sekolah, terutama sekolah inklusi. Di sekolah inklusi diharapkan nanti semua ruangan itu ada TV digitalnya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Mbak Caca. Nah, ini klasifikasi inteligensi anak demo Bapak Ibu. Jadi kita dari bawah ya Bapak Ibu. Yang bisa sekolah di sekolah luar biasa, yang khusus untuk hambatan intelektual, itu Bapak Ibu, mulai borderline ke bawah itu ya, garis batas. Borderline itu garis batas, normal tidak normal itu kalau bahasa sederhananya ya. Dapat mempelajari sesuatu tapi lambat. Dan kalau yang di bawah, nama bahasanya kita di sekolah luar biasa itu debil dan MJIL, itu sekolahnya memang di sekolah formal, sekolah luar biasa namanya. Nah, kalau yang 89 sampai 89, 80 sampai 89, anak demo hanya bisa tamatan SD Bapak Ibu, dia tidak bisa masuk di SMP sama SMA ya, akan kesulitan sekali dia. Nah, kalau IQ-nya nanti dari hasil tes IQ, jadi menunjukkan anak 90, mereka tidak bisa kuliah. Mereka mungkin sampai SMA aja itu sudah sangat kesulitan. Nah, kalau yang atas-atas itu ya normal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita yang ada di room ini biasanya di atas rata-rata atau rata-rata itu ya. Di 110 sampai 119. Kita tidak kesulitan tamatan untuk tamatan SMA, dan hampir semua yang ada di sini insya Allah kan rata-rata sarjana semua. Demikian barangkali nanti kita diskusikan Bapak Ibu yang saya sampaikan, dengan diskusi nanti kita lebih luas nanti pembahasan anak demo. Mungkin kalau ada kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak Ibu bisa kita nanti berbagi praktik baiknya. Demikian sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa ya Pak ya. Yang tentunya akan memberikan Ya, pemahaman buat kita dan menambahkan ilmu baru tentunya buat kita semua yang hadir pada webinar sore ini. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya ingatkan jangan lupa untuk men-screenshot pada saat narasumber kita berbicara, kemudian pada saat penutupan webinar nanti, karena akan pada saat pengisian sertifikat, akan ada 3 dokumentasi yang akan diminta untuk mendapatkan sertifikat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita mendengarkan narasumber kedua kita, yaitu akan disampaikan oleh seorang guru muda dan perempuan yang sangat luar biasa dengan segudang prestasi tentunya ya. Baiklah, kita sambut bersama Ibu Miftah Maziah yang akan menyampaikan materi tentang menyusun strategi yang tepat melalui asesmen diagnostik yang efektif. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan sedikit tentang biodata dan profil narasumber kita. Beliau bernama Miftah Maziah. Beliau merupakan seorang guru di SLB Negeri Mempawah. Dan beliau akan lulusan dari UNS Surakarta Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Dan tentunya memiliki pengalaman mengajar yang sangat banyak, salah satunya di Pontianak, yaitu di SDIT Haronia. Mungkin yang di Pontianak tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, baiklah, langsung saja kita mendengarkan narasumber kedua kita kepada Ibu Miftah Maziah. Saya persilakan. Sebelumnya, halo Ibu. Halo Bu Salsa. Oke. Assalamualaikum. Suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu? Oke. Sembari saya share screen, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Maziah, bisa dipanggil Miftah.
Sebelumnya terima kasih kepada penyelenggara yaitu BGP Kalbar, lalu Kombel Wilayah 1 SLB Kalimantan Barat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang telah hadir membersamai melalui kegiatan ini ya. Saya flashback ke masa di tahun 2020 sampai 2023 mungkin ya. Di mana kita belajar melalui Zoom meeting, melalui Google Meet ya, Google Meet, maaf. Di situ membuktikan nih bahwa kita belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Mbak Sasa, mohon izin saya untuk dijadikan co-host agar bisa berbagi slide. Ya, saya lanjutkan. Di mana kita belajar tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas pada usia, dimanapun kita bisa sharing ilmu gitu ya, bisa saling berbagi, bisa saling memberikan ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, salam hangat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Dari saya, salam hormat, salam takzim. Apabila di sini ada guru-guru saya dulu waktu di Pontianak, lalu ada Bapak Ibu guru yang sudah banyak makan asam garam dari dunia pendidikan yang lebih berpengalaman pada saya, mohon izin sedikit untuk berbagi, semoga bisa berguna. Selanjutnya, saya nggak bisa. Mbak Sasa, saya belum bisa share screen. Belum bisa ya? Iya, karena saya belum jadi co-host. Atau Mbak Salsa aja yang langsung share screen kan? Oh, boleh saya aja ya, Bu ya? Boleh Bu, boleh Bu. Langsung ya? Karena saya belum jadi co-host. Semoga di dalam ruang Zoom meeting ini menjadi ajang kita reuni, sekaligus menjadi ajang silaturahim yang mungkin sempat terputus. Oke, materinya sudah tampak. Nah, kali ini Miftah sedikit berbagi tentang bagaimana menyusun strategi yang tepat sasar melalui asesmen diagnostik yang efektif. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya slide selanjutnya Mbak Salsa. Di room chat, saya akan bagikan link Padlet. Saya minta Bapak Ibu untuk mengisi ya. Bisa di-share, bisa di-scan barcode-nya, atau bisa langsung klik link yang akan saya bagikan. Sebentar, mana linknya? Berkaitan dengan Padlet ini, error. Oke, saya bagikan link Padlet, silakan untuk diklik. Saya sedikit berbagi untuk sebagai refleksi awal mengenai kasus yang pernah saya hadapi ya. Jadi kita sharing dulu nih sebelumnya. Saya pernah mengajar di salah satu sekolah di Pontianak. Di sini anak udah mau naik kelas 4, tapi belum bisa membaca. Udah menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran, tapi nggak ada menunjukkan kemajuan apapun. Adapun mungkin kemajuannya sangat minim gitu ya. Nah, terus bingung nih apa sih masalahnya gitu. Nah, minta Bapak Ibu untuk mengisi Padlet ya, agar Miftah bisa lihat pengalaman apa yang pernah dihadapi. Sulit mengerti materi. Wah, ini nggak bisa Miftah share screen nih.
Ya, masih pada mengetik ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Permasalahan peserta didik seperti apa yang pernah dihadapi? Nah, yang pertama sulit mengerti materi. Yang kedua tidak merespon dengan baik. Saya belum jadi co-host, jadi nggak bisa share screen yang ngisi Padlet ya. Ini kalau bisa. Udah bisa Bu Miftah, udah co-host. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya izin share screen. Mbak Salsa mungkin bisa off share screen-nya. Oke. Nah, masih loading ya? Sudah? Oke. Di sini sulit mengerti materi, tidak merespon dengan baik. Permasalahan anak tunarungu wicara yang masuk sekolah umum. Wah, ini butuh GPK ya berarti ya. Atau gurunya belajar isyarat mungkin. Kurang motivasi belajar, siswa broken home, mudah lelah belajar, sulit untuk mengingat materi yang diberikan hari sebelumnya. Ini mungkin masuk ke materinya Pak Dim tadi ya, di DMO tentang short term memory, kemampuan untuk mengingatnya yang hanya dalam jangka pendek, sulit fokus dan sulit memahami materi. Pertanyaan selanjutnya, ketika ada permasalahan siswa yang sangat banyak ini gitu kan, tantangan apa sih yang kita temui gitu saat membantu peserta didik tersebut? Kalau Miftah nih siswanya sulit fokus, jadi asal ada temannya yang bermain atau melakukan aktivitas lain, dia akan sangat terganggu. Terus kesulitan untuk mengenali bentuk huruf, kesulitan untuk mengingat bunyi suara, bunyi huruf itu, misalnya B, B, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan ya, yang tantangan tidak paham perintah. Oh, ini ya instruksi ya. Kurang paham perintah yang diberikan, ya. Sulit berkomunikasi dengan siswa yang bersangkutan karena guru berbicara, ya. Percaya diri yang rendah, tidak paham dengan bentuk perintah. Nah, dari berbagai macam tantangan yang kita temukan, bagaimana sih kita mengatasinya? Bagaimana sih cara kita mengatasinya? Coba Bapak Ibu berikan tips dan trik. Mungkin sudah ada yang lebih bisa memberikan tips untuk kita terapkan gitu ketika menemukan permasalahan yang sama. Diulang-ulang terus, oke. Mencari informasi dan koordinasi dengan rekan guru yang lain. Oke, memberi motivasi pentingnya belajar, pelan-pelan menggunakan bahasa isyarat yang dimengerti. Oke, memberikan pemahaman support dan motivasi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Diulang-ulang, mencari tahu penyebabnya. Nah, poin mencari tahu sebabnya. Di poin ini akan kita lihat, tadi karena sudah dibahas mencari tahu ya, ada Bapak Ibu yang menjawab, mencari tahu apa penyebabnya gitu katanya. Nah, di sini dia. Bagaimana sih cara kita mencari tahu gitu? Kan tadi udah dibilang nih, mencari tahu gitu. Gimana sih caranya mencari tahu? Bapak Ibu bisa tuliskan caranya mencari tahu itu di kolom komentar ya, kolom room chat maksudnya, room chat di Zoom ini. Caranya mencari tahu tuh gimana sih? Mengadakan pendekatan dari Bu Maria Florida Buran.
mengadakan pendekatan, siswa kurang konsentrasi, lambat mengingat. Oke, yang tadi ya. Nah, mencari tahu, sebelum mencari tahu apa yang menjadi masalah siswa itu kan kita harus tahu nih gitu caranya atau apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, kita akan masuk ke sini nih Bapak Ibu. Piramida pembelajaran, 4 level sensori integritas. Sebelum anak bisa membaca, menulis, dan berhitung, itu berada di puncak dari piramida pembelajaran atau level tertinggi dari piramida pembelajaran itu, yaitu kognitif intelek atau perkembangan kognitif intelektualnya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kognitif intelek ini gitu, kita harus mengetahui nih, apakah siswa itu, peserta didik itu yang sulit fokus, yang sulit untuk mengerti instruksi, itu sudah menguasai perceptual motor development, yaitu level menengah dan level bawahnya. Jadi sebelum siswa berada di puncaknya, di puncak piramida pembelajaran itu, siswa sudah harus menguasai level bawahnya itu, level 3, level 2, dan level 1. Seperti itu. Nah, mungkin tadi peserta didik dengan hambatan disfungsi otak tadi, DMO, mungkin dia belum menguasai nih pada level ketiga, kedua, atau bahkan pertama, sistem sensori gitu kan. Apa sih sebenarnya 4 level ini gitu? Gimana sih caranya kita mengetahui seperti itu kan? Jadi kita harus tahu nih, sistem sensori itu apa sih gitu. Sistem sensori ini pusat kendali tubuh yang mengatur semua fungsi tubuh termasuk belajar dan perkembangannya. Ini disclaimer dulu sebelumnya di awal, tidak semua anak memiliki fase perkembangan yang sama. Jadi pada tahapan ini mungkin akan berbeda-beda usianya. Nah, tapi secara umum pasti peserta didik akan mengalami 4 tahap ini gitu. Yang pertama, sistem sensori, pusat kendali tubuh, mengatur semua fungsi tubuh termasuk belajar dan perkembangannya. Tuh, ini biasanya pada tahap usia anak pada bayi atau balita. Lalu di level selanjutnya, sistem sensori tadi juga berkaitan pada semua indera manusia. Pada usia balita, pada tahap ini banyak belajar mengenai bentuk atau suara. Jadi di sini anak itu sudah mengidentifikasi nih bentuk, sudah mengidentifikasi suara, seperti itu. Kita lanjut pada level yang selanjutnya, yaitu perkembangan sensori motorik. Sensori motorik ini, anak belajar mengontrol gerak tubuhnya. Nah, di sini nih anak boleh mengajar mengontrol gerak tubuhnya, menghubungkan gerak dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dan dengan apa yang dirasa. Contohnya nih, anak belajar merangkak, atau anak belajar berlari, berjalan, atau menggapai satu benda. Itu contohnya tuh, di tahapan perkembangan sensori motorik. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu level persepsi, perseptual, perkembangan persepsi. Di sini anak mulai memahami apa yang dilihat dan didengar. Jadi anak tuh mulai paham apa yang didengar, apa yang dilihat gitu. Di sini contohnya mulai mengenali wajah orang-orang sekitarnya. Jadi kalau anak usia pada level perkembangan ini, dia melihat orang baru dan kemudian takut, itu normal. Bisa dikatakan normal karena memang di sini dia sudah mulai mengenali, oh ini di sini orang yang sudah setiap hari ditemuinya, seperti itu. Selain mengenali wajah, dia mengenali warna, sudah bisa membedakan warna. Dan juga sudah paham tentang konsep ruang. Nah, di level yang tertinggi, yaitu level kognitif intelektual, perkembangan kognitif, dia berada di puncak piramida. Seperti tadi yang Miftah bilang, di sini anak mulai belajar berpikir lebih abstrak, memecahkan masalah, belajar konsep-konsep yang sebelumnya dari konkret ke abstrak gitu.
Seperti contohnya itu di belajar membaca, menulis, dan berhitung. Nah, umumnya perkembangan kognitif intelektual ini ada di usia sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dengan kasus yang tadi tuh, susah instruksi, belum mampu membaca, belum mampu menghitung atau menulis, berarti bisa jadi anak itu belum menguasai level di bawahnya gitu. Bisa jadi di level tengah atau bahkan di level dasar. Jadi Miftah ambil satu kasus yang pernah Miftah tangani tadi, anak kesulitan membaca. Berkaitan dengan piramida pembelajaran ini, anak tuh belum mampu menguasai di level dasar atau menengah gitu kan. Untuk mencapai kebutuhan pada level puncak, anak tuh harus menguasai dulu perkembangan sensori, perkembangan persepsinya, dan motoriknya. Seperti itu, serta regulasi emosinya. Jadi harus terpenuhi dulu nih ketiganya baru bisa pada level puncak. Selanjutnya, untuk mengetahui kekurangannya di mana sih gitu dari ketidakmampuan anak untuk membaca, menulis, dan hitung atau mengerti instruksi, kita butuh yang namanya asesmen diagnostik. Seperti yang tadi Bapak Ibu isi, bahwa kita mencari tahu kekurangannya di mana. Cara mencari tahunya dengan asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, Miftah minta untuk ini ya, coba share menurut Bapak Ibu, apa sih asesmen diagnostik itu? Bisa dijawab melalui room chat ya. Bisa dijawab melalui room chat, apa sih asesmen diagnostik itu? Atau kenapa sih penting asesmen diagnostik? Yo, masih ditunggu. Terutama untuk guru-guru di sekolah inklusi dan SLB tentunya, itu asesmen diagnostik ini sangat penting loh. Oke, dari Wafa, mencari tahu kemampuan dasar. Ya, kemampuan dasar, mencari tahu. Ada yang lain? Untuk mencari permasalahan yang terjadi ketika kegiatan belajar mengajar. Ya, Bapak Ibu sepertinya udah paham ini, udah lebih pakar dari Miftah. Ya, jadi asesmen diagnostik itu adalah proses untuk mengidentifikasi, mencari tahu, mencari permasalahan dari kondisi peserta didik, dari kondisi siswa selama proses pembelajaran. Dan banyak aspek yang bisa digali ketika kita melakukan asesmen diagnostik. Tidak hanya di 4 level itu, bisa juga di level yang bisa juga pada aspek yang lainnya untuk melakukan pembelajaran yang sesuai. Nah, dari Pak Sukardianto, ini adalah goals-nya nanti, adalah tujuannya untuk melakukan pembelajaran yang sesuai kondisi siswa. Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dari Bu Juniarti, Triningsi, kebutuhan siswa lainnya. Ya, nah aspek yang ada di dalam asesmen diagnostik itu meliputi kognitif, pasti karena kita di sekolah berbicara tentang pendidikan, lalu sosial emosional, lalu sensorik, motorik, dan juga lingkungannya, gaya belajarnya. Tujuannya apa nih? Tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan peserta didik, menentukan tingkat keparahan atau derajat kelemahannya. Ya, terus mengidentifikasi potensi dan kelemahan. Nah, ini yang penting. Di mana kita mengidentifikasi potensi dan kelemahan. Karena dari identifikasi potensi dan kelemahan ini, kita bisa menyusun rencana pembelajaran atau strategi pembelajaran. Jadi kita dapat tahu, oh siswa ini lebih menonjol di bidang seni. Oke, kita arahkan si A ke seni. Oh, anak ini kinestetiknya bagus atau motorik halusnya, motorik kasarnya bagus. Bisa diarahkan untuk ke
kegiatan fisik seperti olahraga, lomba, dan segala macamnya. Lalu yang terakhir yaitu rencana intervensi yang efektif. Ya. Nah, bagaimana sih prosesnya? Proses untuk melakukan asesmen diagnostik itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama, proses pengamatan. Kita melakukan observasi. Observasi ini meliputi observasi lingkungan, observasi perilaku siswa, dan observasi kemampuan peserta didik atau siswa tadi. Setelah kita melakukan observasi ini, maka kita melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, wawancara. Wawancara ini bisa wawancara orang tua. Kalau kita sebagai guru, kita wawancara orang tua. Wawancara peserta didiknya kalau memang memiliki kemampuan untuk menjawab secara langsung. Misalnya, kamu kenapa sulit untuk fokus gitu kan? Kamu kenapa belum mampu membaca seperti itu. Nah, untuk wawancara ini akan ada instrumennya. Semuanya akan ada instrumennya. Yang tes juga akan ada instrumennya. Studi dokumentasi ini bisa dengan kalau siswa itu dari kelas sebelumnya sudah bersekolah di sekolah tersebut, bisa kita minta dari guru sebelumnya bagaimana peserta didik ini mengerjakan soal, bagaimana bentuk tulisannya, bagaimana cara dia membaca sebelumnya, seperti itu. Lalu selanjutnya proses yang terakhir atau yang ketiga itu analisis data. Analisis data ini kita melakukan interpretasi untuk mengidentifikasi letak permasalahannya. Jadi udah kita dapat data tadi dari observasi, dari pengumpulan data melakukan wawancara, tes, dan studi dokumentasi, kita melakukan interpretasi. Identifikasi nih, oh berdasarkan hasil studi dokumentasi, ternyata tulisan peserta didik ini ada beberapa huruf yang terbalik misalnya. Atau ketika diberi soal untuk menjawab pertanyaan, dia tidak bisa menjawab gitu. Terus dari wawancara misalnya, nah kita dapatlah permasalahan itu. Yang selanjutnya kita interpretasi untuk membuat profil peserta didik. Profil peserta didik yang meliputi nanti hambatannya, potensinya, lalu yang paling penting adalah strategi untuk pengajaran di dalam kelas. Nah, di sini ada Miftah share di layar instrumen yang Miftah gunakan ketika mengobservasi peserta didik. Ini instrumen untuk level paling bawah. Karena Miftah menggunakan piramida pembelajaran 4 level tadi, jadi ini instrumen yang mencakup 4 level yang dibutuhkan di dalam piramida pembelajaran. Di level pertama yaitu sistem sensori tadi. Sensori meliputi pendengaran, penglihatan, sentuhan, keseimbangan tubuh, kesadaran tubuh. Di sini nanti kalau Bapak Ibu gunakan bisa ditambah 1 kolom. Bisa ditambah 1 kolom di sini dengan kolom keterangan. Keterangan bagaimana di poin 1. Keterangan di bagaimana di kolom 1, misalnya pendengaran. Siswa mudah teralih ketika mendengar suara sekitar, gitu kan. Sangat sering teralih ketika temannya berbicara atau temannya bertanya, seperti itu. Ini kolom ini untuk mempermudah kita menginterpretasi atau menganalisis data nanti. Seperti itu. Selanjutnya, ini instrumen di perkembangan sensori motorik. Meliputi motorik kasar, motorik halus, terus visual motorik, bagaimana ketika dia mensinkronkan antara penglihatan dan gerak tubuh, koordinasi mata dengan tangan, lalu kesadaran tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, kalau akan digunakan, bisa ditambahkan kolom. Selanjutnya, di level ketiga yaitu perkembangan perseptual atau persepsi. Persepsi visual, persepsi auditori, taktil, spasial, dan persepsi waktu.
Nah, yang terakhir yaitu instrumen kognitif intelektualnya, inteleknya. Kemampuan pemahaman dasar, pemikiran logis, memori jangka panjang. Kebanyakan peserta didik kalau mengalami gangguan atau hambatan untuk membaca, menulis, berhitung, di sini pasti akan sangat nilainya akan rendah seperti itu. Karena tadi ini puncak dasar untuk kemampuan siswa membaca, menulis, dan berhitung. Oke, nah bagaimana sih gitu antara kasus yang Miftah ambil belum peserta didik yang belum mampu membaca dengan asesmen diagnostik itu apa hubungannya kayak gitu? Bagaimana asesmen diagnostik membantu? Terus apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui hasil asesmen gitu kan? Nah, dari kasus yang tadi kita dapat dengan hasil asesmen tadi, kita dapat nih, oh ternyata misalnya ya, siswa belum mampu membaca itu, dia mengalami hambatan pada tingkatan perkembangan perseptualnya. Perseptual dalam mengenali. Tadi kita lihat lagi, perkembangan perseptual tuh meliputi apa sih gitu kan? Perkembangan perseptual tuh meliputi persepsi visualnya, terus auditorinya, taktilnya gitu. Nah, itu kita jadikan bahan untuk kita evaluasi. Dari sini kita akan tahu, misalnya dia persepsi visualnya yang susah gitu kan, persepsi visualnya yang susah berarti kita menyusun asesmennya nanti kelemahan peserta didik adalah pada persepsi visualnya. Oh, ternyata visual matanya kurang mampu melihat dengan jelas seperti itu. Jadi di sini kita akan mengetahui dan akan dapat menyusun selanjutnya kita mau ngapain di dalam proses pembelajaran. Contohnya tadi tuh, nah misalnya dari siswa yang belum mampu membaca tadi, kita tahu peserta didik itu mengalami 3 hambatan. Yang pertama pada aspek kognitifnya, misalnya tadi kemampuan untuk dia memahami itu susah gitu kan, keterbatasan memori jangka pendeknya tadi misalnya di kemampuan kognitifnya kan, strateginya kita buat menggunakan pendekatan multisensori, terus misal pengulangan yang berkali-kali seperti yang Bapak Ibu jawab tadi, bahwa pengulangan seperti itu, terus visual yang menarik. Selain itu bisa juga Bapak Ibu pecahkan tugas membaca itu menjadi bagian-bagian kecil, misal dari mengenal huruf. Mengenal huruf ini kalau dengan pendekatan multisensori bisa dengan bermain lilin malam, atau menulis di atas pasir, kartu gambar, flashcard huruf, itu juga bisa. Atau misalnya selanjutnya udah menguasai ini kan huruf, bisa juga dengan suku kata. Suku kata, 2 suku kata sudah mampu siswa baca. Saya menggunakan untuk kemampuan membaca ini pada metode Montessori, kemampuan membaca yang 2 suku kata, 2 suku kata. Jadi itu memudahkan siswa untuk memahami apa yang dibaca seperti itu. Terus setelah dia mampu memahami suku kata, juga bisa selanjutnya dengan meningkatkan ke selanjutnya yaitu kata. Nah, kalau misalnya siswa menghadapi hambatan di regulasi emosinya, bisa juga kita ciptakan lingkungan belajar yang tenang. Jadi regulasi emosi anak itu kan tidak mampu mengendalikan emosi di dalam dirinya. Kebanyakan yang Miftah hadapi di regulasi emosi ini adalah anak-anak dengan gangguan autis. Jadi dia tidak mampu mengendalikan emosi, akhirnya mudah marah, mudah tantrum, mudah ada pernah kasus yaitu memukul temannya, merusak barang di kelas gitu. Nah, strategi apa yang kita perlukan untuk menghadapi siswa dengan
hambatan regulasi emosi ini, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yang kondusif dan tenang. Juga perlu pengulangan agar siswa lebih terbiasa menghadapi tugas yang diberikan. Selanjutnya, ketika siswa menghadapi hambatan di aspek sensori motorik. Sama tadi, sensori motorik kita menggunakan alat bantu multisensori yang melibatkan di sini aktivitas-aktivitas motorik halus. Nah, karena peserta didik yang sensori motoriknya terhambat, itu akan menghalangi juga kemampuan untuk sulit membaca, hambatan untuk sulit membaca. Maka kita gunakan alat-alat bantu pembelajaran yang menggunakan pendekatan multisensori dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan motorik halusnya. Oke, mungkin itu saja dari Miftah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan antusias Bapak Ibu menjawab pertanyaan. Kalau ada salahnya Miftah, mohon maaf. Miftah kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Salsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miftah yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang tentunya menjadi pemahaman baru dan ilmu baru ya Bu kepada rekan-rekan pada webinar sore ini. Baiklah, peserta webinar kita pada sore hari ini bertambah nih menjadi 100 lebih. Yang pastinya ini pesertanya dari seluruh Indonesia ya. Bukan hanya dari Kalimantan Barat aja nih Bu. Jadi ilmunya nih meluas jadi amal jariah nih nantinya. Amin. Baiklah, rekan-rekan sekalian, setelah kita dengarkan bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yang mantap, yang dahsyat materinya nih. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian ataupun yang ingin menyampaikan saran, tanggapan, kami persilahkan untuk dapat mengajukan tangan ataupun melalui kolom komentar ditujukan kepada narasumber siapa. Nanti boleh saya bantu untuk membacakannya. Jadi jangan sungkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun saran ataupun tanggapannya. Dan pastinya akan dijawab nih sama Pak Din. Mana Pak Din nih? Halo Pak Din. Apakah? Pak Din ke luar sebentar, Bu. Ke telepon Oh, kayaknya. siap. Siap, Pak. Baik. Ini masih kita tunggu nih. Ya, Bu Miftah ya, pertanyaannya ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika memang ada saran, tanggapan, ataupun pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama pada room meeting ini. Dan saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk mengisi presensi ya, untuk mengisi absensi, karena nantinya akan ada link sertifikat di link tersebut. Dan bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti pada saat pembukaan, boleh di-screenshot. Mungkin sekarang boleh di-screenshot untuk dijadikan foto ataupun screenshot untuk bagian pembukaan. Ataupun tadi ada pertanyaan, ada apa namanya? Ada yang bilang kalau bisa masuk waktu Pak Najmuddin aja nih. Nah, nanti bisa diisi waktu sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Baik, apakah ada? Silakan, jangan sungkan. Kita di sini untuk berdiskusi bersama, untuk mencari pemahaman baru, sharing. Ditunggu banget nih sama Bu Miftah dan Pak Din tentunya. Boleh di chat di kolom komentar. Dari Mempawah, luar biasa banget nih. Dari Sambas, Nabang, jauh-jauh nih. Oke. Hebat. Keren materi Ibu Miftah katanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, ada yang tunjuk tangan ya? Oke. Kepada Pak Teddy Kusmara,
Kami persilahkan, Pak. Baik, baik, terima kasih Ibu, Bu Salsa dan Bu Miftah, memang luar biasa materinya hari ini. Begini Bu ya, kami kebetulan dari SMA 1 Simpang Gilir nih, kemarin itu ada yang tunarungu yang memang mau tidak mau kami terima ya dengan alasan karena memang itu biasa kemampuan kemauan untuk sekolahnya eh, sedang SLB kurang lebih 5 sehingga tidak memungkinkan SLB sehingga mau tidak mau kami terima di sekolah umum. Nah, pertanyaan saya, adakah mungkin tip-tip dari Ibu untuk kami misalnya atau para guru untuk agar bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat gitu? Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Cara mudah untuk berkomunikasi atau berapa lama sih untuk mempelajari bahasa isyarat itu sehingga kami bisa bisa berkomunikasi anak itu. Terima kasih. Baik. Kedengaran nggak, Bu, Izin. suaranya? Iya, kedengaran, Pak. Izin pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Narasumber kita ada 2 nih, Pak. Mungkin Bu Miftah kali ya yang mungkin sudah Oke. ini berkecimpung sih. Oke, Ibu Miftah. Mungkin saya ulang ya, Bu, pertanyaannya, karena suaranya putus-putus tadi. Baik, pertanyaan dari Pak Teddy, bagaimana cara, mungkin meminta tips di sini. Adakah mungkin tips untuk bisa berkomunikasi kepada siswa yang tunarungu dan berapa lama mempelajari bahasa isyarat? Karena permasalahannya tadi di sekolah Pak Teddy ini, ada siswa yang berkebutuhan tunarungu bersekolah di sekolah umum ya Pak, dengan alasan kemauan untuk belajar. Nah, seperti itu Ibu Miftah. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Pak Dedi. Pak Teddy, untuk peserta didik yang memiliki hambatan dengar itu sudah mampu membaca atau belum ya? Kebetulan anak itu luar biasa sekali, jadi dia mampu membaca, membaca udah bagus ininya. Jadi dia paham bahasa tulisan gitu kan. Nah itu. Jadi untuk selama ini yang bisa kami lakukan kebetulan di sekolahnya yang lama itu kebetulan kan ada rekannya juga yang mampu membantu yang bersangkutan. Jadi komunikasinya selama ini ya kami minta juga bantuan teman sebangkunya itu untuk menerjemahkan hal itu gitu kan. Nah, begitu Bu. Jadi bahasa tulisan dan membaca artinya dia bisa menulis gitu. Dia bisa menulis yang bersangkutan itu gitu. Oke, terima kasih Pak Teddy pertanyaannya. Nah, jadi dengan kondisi peserta didik dengan hambatan dengar tadi, kita dapat 1 poin nih potensi peserta didik bahwa dia mampu membaca. Nah, di situ poin plusnya kan. Terus dari faktor eksternalnya ada temennya yang bisa mengerti dan berkomunikasi dengan peserta didik hambatan dengar tadi. Maka kita gunakanlah atau kita bantu dengan strategi tutor sebaya pertama. Jadi siswa dengar tadi kita minta tolong untuk bantu mendengar, bantu menyampaikan apa yang kita jelaskan. Yang kedua bisa dengan visual. Karena peserta didik dengan hambatan dengar itu salah satu indera yang paling berfungsi atau indera yang paling dibutuhkan itu visual gitu kan untuk berkomunikasi, yaitu tadi dengan menggunakan visual sederhana. Kalau guru belum mampu untuk menggunakan bahasa isyarat, bisa juga dengan kontal, komunikasi total atau oral, yaitu membaca gerak bibir. Jadi guru kalau di SLB Mempawah ada 1 guru yang memiliki space khusus untuk peserta didik dengan hambatan dengar. Itu kalau ngajar
mohon maaf ya, pakai lipstiknya cetar. Pakai lipstiknya benar-benar merah agar fokus peserta didik itu tertuju pada si guru, pada beliau. Jadi ketika siswa membaca gerak bibir dapat terlihat. Selain itu juga ekspresi, karena benar-benar mengandalkan visualnya siswa kan, dia melihat seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu yang menghadapi siswa tersebut bisa menggunakan tadi dua itu, strategi pertama tutor sebaya, yang kedua tadi dengan komunikasi oral dan frontal. Lalu yang selanjutnya ini jangka panjangnya ialah belajar isyarat. Kalau di Kalbar, di Dinas Sosial, itu ada komunitas untuk belajar bahasa isyarat. Cuma saya belum tahu ini komunitasnya bisa untuk orang dengar atau hanya untuk teman-teman tuli, seperti itu. Salah satu siswa di SLB Mempawah ini juga ikut komunitas tersebut. Jadi setiap akhir pekan siswa tersebut akan pergi ke Pontianak untuk belajar bahasa isyarat di sana. Seperti itu Pak Teddy. Bagaimana? Baik, terima kasih Bu Miftah atas sarannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Ibu Ulfatul Hasanah. Halo Ibu. Yang angkat tangan nih. Halo Ibu. Silakan. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ini boleh Ibu atau Bapak yang menjawab. Ya, sebenarnya pertanyaannya sama kurang lebih ya Bu ya. Di sekolah kami itu ada siswa yang cara belajarnya itu lebih lambat dari siswa yang lain gitu. Bagaimana tipsnya? Karena kalau yang saya baca di beberapa pelajaran tentang anak kesulitan belajar, itu biasanya penanganan pertamanya itu yang bersifat dari kecil udah ditangani harusnya. Kan kalau udah besar kayak seusia SMA itu kan lebih khusus lagi penanganannya. Jadi mohon tips and triknya bagaimana. Terus apakah pertanyaan kedua, apakah ada pembelajaran dari SLB mungkin ya atau dari mana belajar tentang bahasa isyarat, pelajaran tambahan tentang bahasa isyarat atau bagaimana Bu, supaya saya juga sebagai guru menambah ilmu juga. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih kembali Ibu Ulfatul Hasanah yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin ini sedikit sekilas informasi kepada rekan-rekan webinar sore ini, bahwa nantinya juga akan ada webinar untuk bahasa isyarat, untuk hambatan pendengaran juga nih, hambatan pendengaran pada webinar selanjutnya. Jadi mungkin di next webinarnya bisa diikutin lagi ya rekan-rekan sekalian. Dan pertanyaan dari Ibu Ulfatul Hasanah tadi, Ibu Miftah atau Bapak Din yang ingin menjawab? Halo Pak Din. Mana Pak Din? Halo. Siap Bapak. Apakah bersedia menjawab Pak Din? Ya, kami kalau buka Zoom itu agak kayak takut mati wifi ini ya. Saya enggak kelihatan muka aja Bapak Ibu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin boleh Ya. saya ulangi pertanyaan dari Ibu Ulfatul Hasanah tadi ya Pak ya? Ya, siap. Oke, saya ulangi pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tips dan triknya untuk menghadapi ataupun memberikan pembelajaran kepada siswa yang mengalami keterlambatan dalam belajar? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apakah ada pembelajaran di SLB tentang bahasa isyarat? Nah, itu dia pertanyaannya Bapak. Mohon dijawab Bapak. Oke, baik. Saran saya Bapak Ibu, nanti kalau teman-teman yang di sekolah reguler, sebaiknya belajar PPI ya, program pembelajaran individual. Sehingga nanti program-program anak itu cocok, tapi setelah melalui asesmen diagnostik ya Bapak Ibu. Nah, setelah tadi kan sudah
dapat materi dari Bu Miftah tadi. Jadi asesmennya udah benar, baru nanti kita membuat PPI-nya. Dengan dasar PPI itu sehingga Bapak Ibu kan tidak menyamaratakan semua pendidikannya ke anaknya gitu ya, ke muridnya. Nah, yang kedua, nanti Bapak Ibu tolong asesmen pembelajarannya dulu ya. Jadi jika memang anak ini kesulitan belajar, kesulitannya di mana? Saya khawatirnya anak yang ada masalah dengan disfungsi minimal otak tadi Bapak Ibu. Tolong nanti diperiksa, dicek, di asesmen ulang. Asesmennya kan ada 2 nanti. Jadi asesmen diagnostiknya sama asesmen pembelajarannya. Benar-benar di tracking Bapak Ibu ya, kesulitan membacanya apa, berhitungnya apa, kemudian mata pelajaran apa. Sehingga itu nanti menjadi dasar membuat PPI-nya. Tolong jangan, kalau anak dengan kesulitan belajar, anak tolong jangan diberikan pembelajaran yang sama dengan rekan-rekannya ya Bapak Ibu. Karena dia akan merasa kesulitan sekali. Jadi ada ukuran khusus buat dia Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan pembelajaran yang sama, efeknya kan nanti nilainya pasti sangat jauh di bawah rata-rata Bapak Ibu. Nah, kan kasihan semua anak itu kan punya potensi Bapak Ibu ya. Jangan hanya gara-gara nilai menjadikan anak nanti tidak berkembang secara optimal baik dari segi psikologinya maupun dari segi mentalnya gitu Bapak Ibu. Sekolah hanyalah bagian dari kehidupan Bapak Ibu yang harus dilewati. Tetapi sekolah kan bukan tujuan akhir dari sebuah pendidikan Bapak Ibu ya. Banyak anak-anak yang di luar sana yang awalnya kesulitan belajar, anak DMU, anak yang mungkin slow learner, menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi mari kita mengubah mindset kita bahwa sekolah bukan satu-satunya membuat kita menjadi orang sukses Bapak Ibu ya. Barangkali itu kalau yang masalah tunarungu mungkin di next webinar barangkali karena pakarnya nanti yang akan berbicara Bapak Ibu. Kalau kami bukan di spesialis itu ya. Walaupun kami di sekolah luar biasa tapi di sekolah luar biasa itu sendiri banyak bagian-bagian yang berbeda. Misalnya saya di ketiga sarjananya khusus tunanetra dan autism Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengambil spesialis nanti di tunarungu bicaranya. Sepertinya webinar berikutnya ada ahlinya nanti yang kita coba berbagi praktik baik. Mungkin bisa ditambah Mbak Miftah. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Din. Apakah dari Ibu Miftah? Nggak bisa. Oke. Menambahkan sedikit ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Dim, ya guru-guru di sekolah inklusi benar butuh belajar merancang PPI, yaitu pembelajaran individu, program pembelajaran individu setelah melakukan asesmen tadi, gunanya untuk menerapkan diferensiasi pembelajaran tadi. Selain itu juga bagaimana mengajar dengan teaching at the right level tadi. Bagaimana mengajar siswa sesuai levelnya. Seperti itu. Nah, sudah diingatkan sama Mbak Salsa dan Pak Dim bahwa untuk teman-teman yang membutuhkan informasi atau materi mengenai peserta didik dengan hambatan dengar, itu akan ada coming soon-nya nih. Jadi ditunggu informasi selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Salsa. Ya, sama-sama Ibu Miftah. Terima kasih juga atas jawabannya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Miftah dari Pak Sukardianto. Pertanyaannya, langkah yang efektif ketika kita sudah mengetahui bahwa siswa teridentifikasi double ketunaan, misalnya tunagrahita dan juga autis. Mungkin boleh kepada Ibu Miftah, tapi kepada Bapak Sukardianto. Selamat sore, Bapak.
Selamat sore, Ibu. Siap. Dijawab sama Ibu Miftah ya, Pak ya. Silakan Ibu. Ya, Oke, terima kasih Pak Sukardianto. Nah, istilah ya Bu. peserta didik dengan hambatan 2 gitu ya, itu Ya, dalam dunia itu kita jawab dengan ganda atau MDPI ya, gitu. ya. Ya. Nah, yang pertama ada 2 hambatan yang dimiliki oleh peserta didik tadi, yaitu autis dengan tunagrahita. Nah, yang mana yang harus duluan kita hadapi atau kita tangani? Yang pertama, autis. Nah, nanti mungkin Pak Dim bisa bantu jawab, karena Pak Dim lebih berpengalaman gitu ya. Yang pertama, kalau ini peserta didiknya hambatannya ganda, yang pertama itu ditangani autisnya. Kenapa autisnya terlebih dahulu? Yang pertama untuk membantu peserta didik tersebut fokus. Karena salah satu hambatan atau kriteria peserta didik autis itu ialah sulit untuk fokus. Sama Grahita juga, tapi tingkat keparahannya atau derajat keparahannya itu lebih parah yang autis. Karena tadi peserta didiknya tidak bisa menatap atau fokus melihat lebih dari 3 detik misalnya. Nah, di situ kita butuh melatihnya. Bisa dengan terapi atau bisa juga dengan, kalau memang guru memiliki kemampuan, guru bisa melakukan terapi sendiri di sekolah seperti itu. Nah, tapi kalau ada di Pontianak, Mbak Salsa nih Bina Anak Bangsa nih Pak. Di Bina Anak Bangsa buka terapi untuk anak autis. Kayak gitu. Bisa masuk ke sana. Seperti itu. Nah, yang pertama ditangani adalah autisnya. Selain mengatasi fokusnya, juga mengatasi regulasi emosinya. Karena meskipun kita akan memberikan pembelajaran, tapi kalau regulasi emosinya belum kita kontrol, belum kita bantu untuk bisa menahan emosinya, akan sulit di dalam proses pembelajaran. Setelah hambatan pada autisnya bisa kita tangani, seperti fokusnya, regulasi emosinya, terus steamingnya mungkin, hal-hal yang mau kita hilangkan lah gitu ya. Baru kita masuk ke dalam proses penanganan untuk tunagrahitanya. Atau sekarang istilahnya hambatan intelektual. Nah, untuk menangani ini, hambatan intelektual itu permasalahannya di kognitif. Bisa nanti dengan proses pembelajaran yang menarik, terus penggunaan media pembelajaran, tapi butuh digarisbawahi bahwa peserta didik dengan hambatan intelektual dan autism itu tidak akan bisa mencapai kemampuan seperti pada anak umumnya. Jadi kalau anak normal pada umumnya bisa pada sampai tahap abstrak, mungkin anak hambatan intelektual dan juga autism itu cuma hanya pada operasional konkret gitu. Mungkin Pak Dim bisa menambahkan, Mbak Salsa? Iya. Dari Pak Dim, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak Dim? Oke, mudah-mudahan setelah ini saya izin Bapak Ibu, saya harus berangkat dari keluar kota menuju kota ya. Mohon maaf, saya nanti kalau sudah tidak ada di Zoom, berarti saya sudah izin pamit nanti Bapak Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Baik. Siapa tadi? Sukardianto, Pak. Bapak Sukardianto. Oh, Pak Sukardi. Jadi kalau sekarang kita namanya tidak ada lagi autis, kemudian double dengan gangguan lain Bapak Ibu ya. Kita sudah satu kata, biasanya kita menyebutnya autis dengan hambatan intelektual. Ya, berarti complicated itu. Itu paket lengkap lah itu ya. Itu sangat rumit sekali. Saya aja sudah berkecimpung di dunia autis itu hampir 20 tahunan. Ya mohon maaf sangat kesulitan ya.
mengubah perilaku-perilaku itu ya. Mungkin kita butuh waktu yang panjang barangkali ya. Yang permasalahan utama kan di autism itu Bapak Ibu, ketika orang tua berhenti terapi, dan kadang-kadang orang tua itu kan coba-coba terapi itu masalahnya. Nah, setelah coba-coba sana sini, akhirnya kan bermasalah gitu ya. Usia juga semakin meningkat, sementara hambatan juga semakin berat, Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau memang sudah diterapi, terapilah secara konsisten. Untuk terapi autis butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan beberapa kasus itu seumur hidup, Bapak Ibu, harus diterapi ya. Ketika berhenti terapi, kami harus memulai dari nol lagi. Karena gangguan ini sangat-sangat berbeda banget gitu ya. Dan ada beberapa informasi yang kadang-kadang salah yang kita terima, bahwa anak autis itu pintar-pintar gitu. Nah ini kebetulan di Zoom ini kami ingin meluruskan bahwa hanya ada 20% dari populasi anak autis yang cerdas Bapak Ibu. Jadi 80% populasi itu anak autis dengan hambatan intelektual dan mental. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan sampai mempunyai satu pemahaman bahwa anak autis itu pintar-pintar gitu ya. Tapi 20% tuh ada ya, 20% ya dari populasi Bapak Ibu. Nah barangkali itu tambahan dari saya, makanya kami buat sekolah Bapak Ibu untuk autis, karena memang terapinya mahal. Selain mahal, terapi autis itu juga perlu waktu yang sangat panjang. Jadi tidak ada terapi autis, dan autis tidak bisa sembuh Bapak Ibu ya, karena autis bukan penyakit. Jadi tolong nanti jangan ada kata sembuhnya ya. Ya mungkin perubahan perkembangan, perubahan perilaku, perubahan emosi. Nah, banyak itu. Tapi untuk normal tidak gitu ya. Demikian barangkali tambahan dari saya, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih kepada Ibu Miftah dan Pak Din atas jawabannya yang sangat luar biasa yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita pada sore hari ini. Mungkin menambahkan sedikit, disenggol sama Ibu Miftah tadi, bahwa di SLB Bina Anak Bangsa juga, kami juga membuka terapi untuk anak autis, dan memang betul kata Pak Din, saya mungkin sekilas mengulangi, anak autis itu bukan tidak bisa sembuh, tapi mungkin kita bisa membantu perubahan sedikit demi sedikit ya Pak Din ya. Jadi mungkin bagi Pak Sukardianto tadi, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya Pak ya. Ya, siap Bu. Terima kasih. Siap. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada 3 penanya kita pada sore hari ini yang telah menanyakan pertanyaannya, dan kepada narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat antusias. Baiklah, mungkin saya ingatkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya rekan-rekan, agar link sertifikatnya bisa di-download. Jadi nanti untuk mengisi link untuk mendapatkan sertifikat, rekan-rekan bisa mengupload foto tadi, mengupload screenshot-nya, linknya. Baik, saya share ulang dulu ya. Sekedar informasi bahwa pada webinar kita selanjutnya, kita juga akan membahas tentang hambatan pendengaran juga Bapak Ibu. Jadi mungkin di webinar selanjutnya harus lebih banyak nih pesertanya nih. Karena webinar selanjutnya tema kita sangat luar biasa sekali. Dan masih ada webinar, dua webinar ke depannya. Baik. Baiklah rekan-rekan, itu dia pemaparan tentang tema webinar kita, yaitu pembelajaran adaptif untuk SLB dan sekolah inklusif beserta dengan sesi tanya jawab yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat dijadikan sebagai bekal tambahan bagi kita semua untuk semakin maju dan berkembang di kemudian hari dalam pembelajaran kita kepada murid-murid kita tentunya. Baik, mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link presensinya ya, Bapak Ibu.
Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya untuk mengakhiri acara webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah hadir, kepada Ibu Nining yang mungkin masih hadir, dan kepada Bapak narasumber kita, kemudian kepada Bapak Wasimin yang mungkin hadir. Saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya berterima kasih kepada rekan-rekan dari seluruh kota, kabupaten, provinsi di Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali nih webinar kita pada sore hari ini. Rasanya tak terasa, saya telah menemani webinar kita selama 3 jam, selama 2 jam lebih mungkin ya. Baiklah, akhir kata saya selaku moderator, Salsa Felicia, pamit undur diri. Dan semoga kita berjumpa pada webinar selanjutnya dengan tema yang luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan nih rekan-rekan. Harus mungkin meng-share ke webinar ini pada rekan-rekan lainnya agar dapat menambah ilmu dan bermanfaat juga untuk kita semua. Ada yang dari Papua ya Bu ya, Masya Allah luar biasa. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat Bapak Ibu. Selamat sore dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.